Sifate murid ingkang bagus siku limo tingamal terus kanggihen iku usnuhane marang guru tingkah lakune
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim. Amal ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan SWT yang telah memberikan kita sampai saat ini nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam rangka kajian yang pengajian bulanan yang ke-7 dengan tema kajian fikih bab wudu. Salawat serta salam marilah kita junjungan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga kita sampai akhir zaman. Semoga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Sohibul Bait, guru kita, sahabat kita, Pak Ustadz Mamtuhin, rekan-rekan, sahabat-sahabat semua yang hadir maupun yang tidak dapat hadir pada hari ini, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita niatkan dalam pengajian ini, kalau ada keluarga kita yang sakit, kita juga lagi ada yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, gantikan dengan kesembuhan. Mudah-mudahan juga keluarga kita dijauhkan dari wabah virus corona. Amin. Marilah untuk mempersingkat waktu kita buka pengajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Ustadz sebagai Sohibul Bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-wadudul karim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu insyaallah ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para asatidz, ya, para ustadz, para tokoh masyarakat, karena ini tokoh masyarakat di lingkungan masing-masing, ya, wabil khusus akhinal kiram wal muhtaram, ya, ketua pengajian kita, pengajian Salimatul Wasoyah, pengajian Saliwa, Bapak Ustadz Haji Suherman, ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan keluarganya kebetulan mertuanya sedang masuk rumah sakit, ya. Kita doakan hari ini, kita niatkan, ya, siapa saja yang yang cinta kepada pengajian ini, ya, Allah ijabah, Allah kabul apa yang menjadi tujuan atau niatnya. Amin. Ya. Kun aliman au muta'aliman au sami'an au muhibban wala takun khomisan. Ya, kata Nabi, jadilah aliman, kalau jadi orang alim, orang yang ngajar. Ya,
Wa muta'aliman, kalau enggak jadi orang yang belajar. Au sami'an, kalau enggak pendengar. Au muhiban, pencinta, orang yang suka. Wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima. Ya, ngajar enggak, belajar enggak, dengerin enggak, cinta enggak, yang ada malah bikin rusuh. Ya, kan ini pengajian ini kan pengajian termasuk pengajian alumni. Ya minimal cinta sajalah. Ya jangan jadi khomisan yang kelima itu. Ya ngajar nggak mau, belajar nggak mau, dengerin nggak mau, ya cinta juga nggak mau. Minimal dengan hadirnya pengajian kita, salimatul wasoyah, mereka senang dengan pengajian ini. Ya hadirnya kita, ya terutama yang ya katakan yang beragama Islam. Ya. Yang saya hormati, ya rekan-rekan alumni, ya ada Bapak Ustadz Name, ada Ustadz Marzuki, ada Ustadz Ari Supri, ya ini santri Kalong, ya ada Ustadz Huri, ada Ustazah Safitri, ya Ustadz itu artinya guru, ya kita itu guru buat keluarga kita, ya. Ya, kalau saya panggil Ustadz ya tinggal maknain aja ya, guru, kita guru. Kebetulan kalau guru saya guru sekolah, guru TPQ, guru ngaji, guru privat. Nah kalian guru buat anak-anak, ya, buat istri, atau paling enggak yang kalau istri buat anak-anaknya jadi guru. Ya, kalau ibu kan apa tuh? Madrasatul ula al-um. Ya, pendidikan pertama itu di ibu. Ya, bukan di sekolah, bukan. Ya, makanya Rasulullah SAW suruh cari jodoh yang pertama tuh ya apa yang paling tidak ya agamanya. Kalau pertama cantiknya, nasabnya, terus hartanya, kemudian ya agamanya, supaya didik anak-anak tuh supaya benar. Ya. Hari ini alhamdulillah ya, bertempat di kediaman saya ya di Sunterjaya, pengajian kita yang ke-7 ya Pak ya. Yang ke-7 insyaallah ke depan ya, walaupun yang hadir segini-segini aja nggak boleh putus asa kita nih ya. Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun, yang ikut cuma 80 orang. Jadi 10 tahun cuma dapat 1. Kalau saya ngajar 10 tahun dapat santri 1 bubar saya. Tapi saya nggak lanjutin. 10 tahun dapat 1 ya. Jadi saking sabarnya beliau, makanya dikatakan Rasul ulul azmi. Rasul yang mendapat mempunyai ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi cobaan dan rintangan. Ada 5 nimim, Pak. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. Tapi secara keutamaan kalau di kitab Kasyfatus saja mimin ya Muhammad dulu secara keutamaan. Tapi nggak boleh membandingkan, kita nggak boleh. Muhammad SAW, ya Ibrahim, Musa, Isa, Nuh yang terakhir secara keutamaan ya. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam berdakwah, sabar dalam menghadapi keluarga, sabar dalam menghadapi musibah ini. Dan mudah-mudahan pengajian ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, orang berjuang dalam agamanya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Suherman yang kemarin sakit ya, karena niat banget sembuh hari ini. Ya, yakin. Harus yakin. Ya. Nanti kita tawasul, habis tawasul kemudian tahlil, kemudian yang terakhir kita bahas tentang bab fikih. Ya. Tapi biasa saya kalau setiap kita ngaji nggak menarik kalau nggak ada amalannya Pak ya. Ya. Saya pengen ini ada yang dari kiai saya, ada yang dari memang dari saya nggak dapat dari beliau langsung, tapi mendengar ya. Jadi Kiai Haji Maimun Zubair ya, Kiai Haji Maimun Zubair namanya apa? Mbah Mun ya. Mbah Mun. Ya, kalau ingin rumahnya berkah, ya rumahnya berkah nih Pak Ketua, baca surat Al-Ikhlas yang kemarin kita pelajarin. Jadi saya kaitannya ngasih amalan yang kita pelajarin kemarin.
3 kali sebelum masuk rumah. Ya, sebelum masuk rumah baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah berkah, Pak. Ini Ki Haji Maimun Zubair. Kalau guru saya ini dapat dari beliau langsung agak panjang. Ya, begitu masuk sampai rumah, assalamualaikum min rabbina tahiyatan min indillah mubarakatan tahiyatan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Baru qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama. Cuma yang sama belakangnya. Ya, jadi dari guru saya panjangan. Ya kalau mau ditambahin ya ayat kursi tadi, Pak. Ayat kursi sama ini. Coba insya Allah. Yakin supaya rumahnya berkah. Ya, tadi kan bilang di rumah orang tua kita sakit di rumah atau istri mungkin ini. Kita coba aja terus menerus. Ya, keberkahan ada. Continue. Ya, dawam kalau bahasa Arabnya dawam. Ya. Continue itu bahasa Inggrisnya. Benar ini. Ya. Berat bahasanya. Itu jadi di amalan dari saya tuh ya, silakan ya nanti Pak Ketua pulang sampai rumah ya langsung assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul 3 kali, Pak. Baru Sebelum masuk rumah tuh ya. Sebelum masuk rumah. Kalau nggak di depan rumah. Di depan. Enggak sambil masuk sebelum masuk ke pintu utama lah. Kalau gerbang itu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Hah? Habis assalamualaikum. Iya, kalau nggak sebelum assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad 3 kali. Agak masuk, jangan di luar, kan lagi lagi bikin apa tuh? Bikin pagar sanggain ya. Dalam hati, baca dalam hati. Terus Langsung assalamualaikum masuk ke rumah. Ya, langsung masuk ke rumah. Setan berarti Ya, itu ya. Kalau misalkan dibaca tiap sholat sama ayat kursi gimana? Ini kan amalan, Pak. Amalan itu sesuatu yang mempunyai dampak. Ya, jadi amalan itu sesuatu yang kita kerjakan. Amalan itu arti pekerjaan. Kalau itu kita lakukan, ini loh, gitu kan? Iya, sama seperti surat Al-Ikhlas sendiri itu kan ayatnya besar. Sama ayat kursi itu. Betul, iya. Sama halnya misalkan tadi saya sebelum ngaji bilang Yasin. Ini amalan juga. Siapa baca surat Yasin di malam hari, maka aman keluarganya sampai subuh. Dia dirinya dan sampai subuh. Kalau dia bacanya di di ibadah subuh, setelah subuh aman sampai sore. Fil masai sampai sore. Itu Yasin. Kalau dibaca ke mayit ya, khufifat anhu min adzabil qabri, diringankan azab kuburnya. Makanya kita kalau ada orang meninggal baca Yasin. Ya, ini siap ya. Terima kasih Pak Ketua ya, nanti tolong bisa hadir lagi, balik lagi. Ya, kita tawasul minta ada acara buat menuju hari saudaranya. Ya, sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan. Nanti sini tinggalin sono nggak dapet, berunyam lagi kan. Ya, yang penting udah hadir. Ala hadiniyah wa biniyatin kulli sholihah wal manfa'a wal barokah ila hadratin nabil mustafa wa rasulil mujtaba ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal auliya wal ulama il amilin wal musannifil mukhlasin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan la syabil qadir jailani wa sayyidina Ahmad al-Badawi wa sayyidina Ahmad al-Rifai wa sayyidina Ibrahim ad-Dasuki wa sayyidina Ibrahim al-Bajuri wa sayyidina Abil Hasan Syadili wal imam Syafi'i wal imam al-Hanafi wal imam Ahmad al-Hambali wa li sayyidina al-Habib Abdullah bin
Alawi Al-Haddad wa li syekhina Kiai Muhammad Khalilil Bangkalani wa syekhina Kiai Syamsul Arifin wa syekhina Kiai As'ad Syamsul Arifin wa syekhina Kiai Ahmad Faid As'ad Syamsul Arifin radhiyallahu anhum wa ansa irisadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal musannifil mukhlasin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila arwahi abaina wa umatina wa jadad-jadatina masyayikh-masyayikhina wa sadatina wa khususan ila arwahi sebutin yang udah nggak ada ya, yang ibunya nggak ada sebutin ibunya, yang bapaknya nggak ada sebutin bapaknya ya, yang istrinya nggak ada sebutkan nama istrinya ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan ini Fatihah kita ya, menjadi tadi termasuk khufifat, Allah ringankan ya, min azabil qabri, dari ya akan di riyadin min riyadil jinnah, diberikan taman di surga nanti insyaallah ya. Kemudian khususan ila arwah imunisasi muslimah wal jami' ahli kubur al muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, wa khususan ila keluarga kita ya, yang sakit disehatkan oleh Allah, yang sehat dijaga kesehatannya, yang lagi dagang larisin dagangannya, lagi usaha dilancarin usahanya, yang lagi kerja dilancarkan kerjaannya, ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahabat-sahabat kita ya yang lagi live, keluarganya juga, kemudian lagi sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Kepada orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, kepada pengajian ya. Jadi pengajian dipatihain supaya langgeng. Ya, jadi jangan matehain, pengajian perlu. Ya TPQ saya patihain. Ya. Karena Kiai Syamsul Arifin, bapaknya Kiai As'ad, puasa 30 tahun. Ya, puasa 30 tahun, 10 tahun buat pesantren, 10 tahun buat santrinya, 10 tahun buat ilmunya. Anaknya enggak malah. Ya, ini hebatnya beliau. Jadi kita patihain ya. Kalau pesantren berarti apanya? Ininya, pengajiannya. Ya, pengajiannya. Ya, kita patihain pengajiannya, kita patihain yang ngajinya. Ini yang ngaji. Ya. Kalau disebut santri saya nggak enak, nanti saya kiainya. Belajar Pak, tempat belajar ya. Yang belajar. Ya. Terus kepada yang bawa makanan nih Pak, hari ini yang bawa ya, Allah ganti. Bahkan la azidanakum, Allah tambah. Walaupun cuma di sekitaran kita nih, kita yakin kan kalau sedekah itu bagian daripada rezeki itu akan bertambah ya. Ya, insyaallah ya, mudah-mudahan ya. Kemudian wali jamil muslimin al muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, juga hajat kita nih. Pak Marzuki punya hajat buka praktek ini ya, Pak Marzuki pijet ya supaya lancar ya. Amin. Diniatin ya, beneran ya Pak ya. Iya, bener ya. Amin. Ya, beneran punya punya usaha. Lagi mau Ya. Merintis. Diniatin Pak, ya. Kemudian juga wali jamil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya min amwat kulluhum ajma'ina bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa lahum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa lahum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa lahum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Afdalu dzikri fa'lam annahu qalu la ilaha illallah hayyul majud, la ilaha illallah hayyul bapa, la
ilaha illallah hayyul yamut Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Subhanallah wa bihamdihi 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 Subhanallah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil aliyyi wa bihamdihi Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in
Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qabul ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, dengan semua yang kita kerjakan bacaan tadi ya biha, bukan kepada Allah kembalinya, kepada yang kita lakukan. Karena domirnya ha. Kalau Allah domirnya hu. Ya, huwa. Kul huwallah, huwa pasti. Ya. Allah jadikan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ambil makanannya keluarin dulu. Udah ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabil karim wa nahnu insyaallah ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, setelah kita tawasul baca tahlil ya, hari ini kajiannya bab fikih. Ya, mohon maaf saya nggak nyiapin makalah, jadi hari ini saya baca kitab. Ya, ini kitabnya namanya At-Tadhib. At-Tadhib ini syarah pak dari matan Takrib, Goyatut Takrib. Yang ngarang Takrib Imam Abu Syuja, orang Iran. Ini yang ngasih syarah orang Syriah, Dr. Mustafa Al-Bigha. Ya, kuliah di Mesir, memberikan penjelasan tapi dari segi dalil. Tapi nanti yang saya baca ya lebih banyak matan, Pak. Dari penjelasannya. Nah, ini juga Fathul Qorib syarahnya ini. Nah, Pak. Goyatut Takrib. Syarah itu penjelasan, Pak Uri. Jadi ini kitab matan itu isinya ringkasan, dijelasin oleh dua kitab gitu supaya lebih mendetil, karena ini isinya cuma sedikit ya. Nah, hari ini kita bahas wudu ya, wudu ya, jadi wudu itu membersihkan anggota badan ya, secara istilah tuh ya, jadi membersihkan sebagian anggota badan. Kenapa kita suruh wudu? Itu dasarnya Al-Maidah ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi wudu itu kalau di sini ini kitab apa namanya? At-Tadhib ya. Kan tadi dikatakan wudu itu dasarnya dari mana? Dari surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kau ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian ya, wa aydiyakum, kemudian tangan, ilal marafiq, sampai siku, wamsahu biruusikum, kemudian usap. Faghsilu sama wamsahu beda artinya. Ya, kalau faghsilu basuh. Ya. Goslun sama guslan beda. Kalau
Gusla mandi. Kalau goslu basuh. Nanti ketukar harokatnya, warnanya beda Pak. Ya, mananya beda. Apabila engkau ingin mendirikan sholat, basuh wajah, tangan sampai siku, kemudian wamsahu usap kepala, ya, gitu. Wa arjulakum, kaki ilal ka'bain sampai mata kaki. Jadi dasarnya cuma kalau di Quran cuma 4 Pak Name. Tadi apa? Wajah, tangan sampai siku, kepala sama kaki. Nah, ini yang ulama tambahkan menjadi rukun wudhu. Ya, rukun. Ditambahin oleh ulama yang pertama niat. Kenapa niat? Hadis. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan harus diawali dengan niat. Jadi rukun wudhu yang pertama niat. Wajah, tangan sampai siku, kemudian kepala, ya, kemudian kaki sampai mata kaki, yang terakhir yang keenam karena ngikutin Nabi kalau ibadah selalu berurutan, ditambahin jadi berurutan. Nah, apa itu rukun? Ya, rukun itu sesuatu yang harus kita jalankan, sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi kalau misalnya Pak Name wudhu cuma 4 doang sah, langsung wajah, tangan, kepala, kaki sampai mata kaki udah sah. Tapi belum sempurna, ya. Jadi itu dasarnya, ya. Jadi kenapa kita suruh wudhu, itu dasarnya. Ya, kadang-kadang kan Al-Maidah ayat 6. Ya, dasarnya. Jadi kalau orang seberang kan, yang seberang itu aliran seberang suka nanyain dalilnya dari mana kan gitu. Bukan seberang kali sini. Bukan, kan. Kalau Islami kan dirawat. Ya. Itu kan suka nanyain, itu dalilnya dari mana kok ada rukun wudhu? Ya, dalilnya yang pertama, ya, tadi Al-Maidah ayat 6 itu sebagai rujukan kita suruh wudhu sebelum sholat. Kok jadi rukun? Ya, karena yang 4 itu wajib, ditambahi oleh ulama. Yang pertama niat. Ya, semua rukun itu pasti niat. Sholat yang pertama niat, puasa niat, haji. Nah itu. Yang terakhir yang keenam baru tertib atau berurutan. Tapi nanti di mandi bukan tertib tapi nanti bahasanya al-mualah. Al-mualah itu lebih apa namanya? Pekerjaan itu tidak boleh diputus, ya. Artinya gini, kan di sini bahasanya furudul wudhu, ya. Fardunya wudhu. Kalau sholat arkanus sholat. Ya, tapi kalau sampai buku pelajaran itu sama, itu rukun sama, fardu sama. Tapi di kitab enggak, ulama memakai kata furudul wudhu, fardunya wudhu. Fardunya wudhu. Kenapa kalau fardu wudhu? Karena nanti boleh sunnahnya boleh mualah. Sekarang kita baru sampai muka yang pernah saya jelaskan. Kemudian airnya habis. Ya. Begitu sampai ke masjid ngelanjutin tangan. Gak usah ngulang lagi, maksudnya al-mualah. Tapi kalau arkan, ya, itu nggak bisa disela, Pak. Nggak bisa disela. Ulang lagi. Misalkan habis ruko, ya kan, berhenti gitu, nggak boleh. Berhenti, ntar itidalnya ntar gitu, ya, istirahat dulu, pegel badannya gitu, nggak bisa. Kalau mandi al-mualah juga, ya, mandi hadas besar, kan yang dimandi kepala doang, Pak. Kepala doang nggak apa-apa, besok baru badannya, boleh. Bisa dicicil. Hah? Bisa dicicil. Nah itu al-mualah namanya. Ya, al-mualah. Jadi mandi kepalanya doang, atau misalkan badan doang, ya. Tapi kalau dikhawatirkan rambut itu tadi, ya, kalau rambutnya tadi, ya, jadi berseceran, nggak dibasahi, ya, kata hakada, nanti kamu dihukum sama Allah nanti di neraka katanya. Makanya hati-hati, mendingan basahin rambutnya, tidur lagi, ya, besok baru badannya, Pak. Ya, jadi yang tadi, ya. Dan kalau bulan puasa kan cuma paus, ya. Ya, mandi ini dulu, palanya celupin dulu. Celupin. Guyur aja pakai air. Nggak usah Gayung. sampo. Iya. Ya, sampo itu media, Bu. Jadi sampo itu media supaya air sampai ke kulit kepala. Nanti karena kan gini, furudul fardunya mandi 3. 1 niat,
ya. 2 air sampai ke mana? Ya, sampai ke kulit. Kemudian yang terakhir di sini nih. Nah, ini ada kitabnya nih biar enak. Nah, ini nih. Nah, ini dia. Yang terakhir wa isalul ma ilal jami isy'ari wal basyarati. Ya, wal basyarati. Menyampaikan air sampai ke anggota badan. Jadi itu rukunnya mandi. Tadi niat udah, kemudian menghilangkan najis dari badan. Jadi najis harus hilang dulu. Ya makanya nanti ini belum sampai wudhu ya, belum dibahas ya. Jadi Siti Aisyah istri Rasulullah ya, kalau mandi hadas besar ya, itu bersih badan dulu Pak. Dibersihin dulu. Wudhu. Habis wudhu baru mandi. Ya, jadi dibersihin dulu najisnya. Ya, yang nempel-nempel dibersihin. Ya, udah bersih baru wudhu, kemudian baru mandi. Ya. Nah, ini kita lanjut ya. Jadi nanti yang pertama fardu yang kita bahas. Tadi kan wudhu udah kan? Rukunnya. Nanti sunahnya, terus rukun, sunah, kemudian yang batalin baru selesai. Jadi ada 3 ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ini dulu. Faslun furudul wudu'i sitata asya. Fardunya wudu itu ada 6. Tadi udah kan? An-niyatu. Yang pertama niat inda guslil wajhi, ketika membasuh wajah. Ya. Jadi namanya apa? Niat itu di sini. Bukan di tangan. Itu nanti sunnah itu. Jadi sebelum kita basuh tangan, baca bismillah dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baru cuci, bersihin. Niatnya di sini. Ya, wa mahalul niyafil qalbi. Tempatnya niat di dalam hati. Jadi begitu basuh begini, di sini baca nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Itu yang salah, jangan diikutin. Salah. Ya. Ya, jadi ini kan makanya dijelasin nih. Ini pentingnya ngaji gini, Pak. Ya, pentingnya ngaji ini. Ya, jadi apa yang kita misalkan selama kerjakan ternyata mohon maaf ada yang kurang pas. Ya. Ya, kalau kita ngaji kan berarti selama ini ada yang enggak pas ya. Jangankan orang awam ya, ustadz juga manusia. Ya. Oh berarti salah ya tadi itu yang mengerjakannya. Makanya ketika ngaji ketemu. Jadi niat yang pertama. Pelajaran di sekolah tuh harus dirubah dong ya. Enggak, gurunya yang kurang ada Gurunya ganti. Bukan mungkin kurikulumnya. Kalau saya husnuzon ya. Jadi mohon maaf namanya guru itu ya. Ada yang ini pemahaman saya. Jadi ada yang nggak belajar secara mendalam tentang agama. Makanya saya lebih setuju yang namanya guru agama di SD harus lulusan pesantren, Pak. Karena ngajarin dasar ke anak-anak. Ya, kalau saya bahkan ada temen guru, ya saya nggak boleh sebutin namanya ya, nggak bisa baca Quran, Pak. Nggak jadi guru agama, itu kan kasihan ke murid-muridnya. Ada lagi yang dipaksakan karena sarjananya SPDI, Sarjana Pendidikan Islam, yang kosong guru agama, akhirnya jadi guru agama, Pak. Tapi yang lebih parah lagi, bukan non muslim yang dijadikan guru. Oh, muslim bukan orang Islam, orang non muslim mana? Oh itu Ini pemerintah sekarang. Oh gitu. Oh ya. Berarti keblinger itu ya. Jadi yang pertama niat, Pak ya. Yang pertama niat, yang kedua niat tadi saat membasuh muka itu diniatin. Ya. Nah, nanti kan urutannya nanti. Yang kedua wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ini rukun, Pak, yang wajib. Jadi ini dilebarin. Ini lebar nih. Ini yang pertama wajib. Ya kalau kemarin kita sempat bahas, yang kedua, yang ketiga malah sunnah. Salasan sunnah. 3 kali itu sunnah. Salasan 3 kali itu sunnah. Jadi yang pertama harus bener. Kalau yang pertama salah, wudunya salah. Makanya hati-hati. Mohon maaf, langsung kucek-kucek aja gini. Ya.
Ntar make up berapa? Makanya Dandan. make up kalau bisa habis wudhu bisa. Ya, kita habis wudhu. SPG gitu Pak Ustadz gitu. Iya, wudhu dulu deh. Ya. Ya. Ya kalau itu kan yang penting air sampai Ke kulit. ke kulit. Kalau cat nggak boleh. Kadang-kadang gini Pak Ustadz kalau misalnya wudhu dari rumah ya sebelum make up gitu. Namanya ketemu temen cowok kan kelepak gitu. Nanti nggak sampai apa? Membatalkan. Iya, wayang kudul wudhu yang merusak dan membatalkan wudhu. Yang ketiga, gosul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh tangan sampai kedua siku. Sampai mana berapa Pak, kemarin Pak? Lebihin berapa? Lebihin 3 jari. Ya ini santri saya nih ya, santri beneran, jadi memahamin ya. Lebihin 3 jari, ya sampai sini, ya dilebihin 3 jari, ya. Jadi kalau sampai nggak sampai sini, Pak Uri, nggak sah. Hati-hati itu yang pertama, ya harus sampai sini, sampai siku. Makanya hati-hati tuh, ada yang sampai begini dulu baru ke bawah, ya itu. Itu yang nomor 3. Yang keempat, wa mashul ba'dhi rasi, membasuh sebagian kepala, bukan rambut, sebagian di sini. Berarti boleh di depan, boleh begini boleh Pak, boleh di samping, boleh di belakang boleh. Ya, menurut ulama membasuh sebagian. Nanti kalau yang seluruh itu namanya sunnah nanti, ya. Ya selesai dulu. Yang penting depan sininya ya, tumbuh rambutnya kena. Batasnya Masukin aja, tangannya masukin. Ya, boleh. Ya. Kemudian yang ke-5, ghuslu rijlaini, membasuh kedua kaki ilal ka'bah ini sampai mata kaki. Lebihin 3 jari. Kalau sampai betis atau sampai paha makruh malah. Ya, malah sia-sia. dari mata kaki naik 3 jari kurang. Nanti diselesaikan dulu Pak ya. Ya. Kemudian yang terakhir watartibu, tertib alama dzukiruna hu. Ya, dzukiruna hu ya. Tertib atas sesuatu yang sudah disebutin. Ya. Jadi harus tertib, nggak boleh harus berurutan maksudnya. Ya. Kalau nggak berurutan nggak sah. Nggak boleh. Ya. Jadi ini fardunya wudhu yang wajib dibasuh ketika wudhu. Jadi kalau pengen wudhu cuma 4 anggota badan tadi yang dibasuh udah sah. Ya. Udah sempurna belum? Belum. Nah, ini yang bikin sempurna wasunanuhu. Sunahnya. Ya, sunahnya wudhu wasunanuhu asyaratu asya'a, ada 10. Ada 10. Yang pertama atasmiyatu, membaca basmalah. Di sini ada keterangannya Pak. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Nasai, ya. Ketika dia wudhu, kan, dia cuci dulu tangannya baru bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa ghuslul kafaini, membasuh kedua telapak tangan. Qabla idkhalihima al-ina, ya, sebelum masuk ke dalam ke tempat. Ya, maksudnya sebelum tangan itu keduanya masuk ke tempat wudhu. Jadi kita basuh dulu nih ya, ya, baru ya bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum, kalau biasa kan gini, kalau di jeding tempat yang kotak tuh Pak ya, kita nggak usah wudhu dulu, bersihin dulu tangannya. Tuh, basuh, kering berarti ya, dibasuh, kemudian baru bismillahirrahmanirrahim. Basuh lagi tuh. Tadi bersihin dulu nggak apa-apa. Ya. Berarti 2 kali ya? Ya, ya apa namanya? Basuh. Ya, buat supaya ini apa? Bersih aja. Ya. Nanti kemudian bismillahirrahmanirrahim sambil sambil membasuh tangan. Ya, telapak tangan. Kalau tadi kan bersihin, tujuannya bersihin tangannya aja. Ya, telapaknya. Wal maddotu, dan berkumur. 3 kali sunnah ini. Ya nggak dikerjain nggak masalah, tapi nggak sempurna.
Yang ketiga wal intisyaku, menghirup air. Jadi kalau yang masuk hidung dihirup Pak, yang sunahnya Pak. Sedot. Disedot, dibuang sekeras. Gitu ya. Kesempatan tangan kita masukin gitu. Itu bukan sunahnya. Ya. Sunahnya dihirup. Dihirup. Heeh. Susah Pak Ustadz ah. Yang Enggak ini Kesempukri. enggak, ini kan pelan-pelan. Gitu. Pelan. Jangan dihirup bener-bener di Sedot. gitu, jangan disedot. Cuma sampai Sekedarnya dalam. aja. Yang Ya. masuk ke hidung. Apa namanya sunahnya gitu. Dihirup. Berarti kalau kita begini, ini dong. Ya tetap sah kan, tapi sunahnya harus menghirup. Ikutin sunahnya dulu. Ya. Yang keberapa tadi? Hidup hidung. 1, 2, 3, 4, 5 udah. Nah, 5. Yang keenam wamasu jami'ir rosi, membasuh semua Rambut. kepala. Jadi kalau yang begini apa namanya? Belakang. Itu namanya sunahnya. Sunahnya. Wajibnya sebagian. Kalau wajibnya cuma begini dong udah sah. Udah sampai ke kepala bukan rambut. Ya. Nomor berapa itu? Kalau pakai wig juga setuju. Pakai Wig. copot dulu, nggak boleh Pak. Ya. Nah, jadi itu nggak boleh. Itu pakai wig cuma. Terus nomor 67. Ya. Membasuh udhuna ini kedua Kuping. telinga. Ya nggak apa-apa itu. Kalau saya di sekolah ngomong kuping gomelin sama guru lain karena nggak sopan katanya. Kalau menurut itu ini Indonesia. lutut bukan dengkul. Ini Jidat. Kening. dahi. Bukan jidat malah kasar. Malah kasar. Gua tahunya kening, Pak. Iya. Dahi. Dahi. Sama aja. Sama, cuma kalau yang jidat kasar. Oh gitu. Ya, kan agak kasar ya. Terus Kuping apa telinga? zahirihima wa batihima bima'in jadid. Jadi ini itu dengan air yang baru. Jadi orang sholat butuh begini, terus begini langsung. Itu nggak dapat sunahnya. Kepala dulu, selesai, baru ini. Bima'in jadidin. Pak Ustadz ya kan nggak Nah. terus gini kan? Iya. Jadi nggak apa kan tangannya? Tangannya gini ya. Nanti yang berikutnya ada nih ya. Jadi, dijelasin. Itu kemudian watahlilul lihyatil kasyati. Ya. Apa nih? Menyela-nyela gini apa namanya? Menggosok-gosok ya? Membersihkan salah satu Jenggot yang tebel di sini. Oh. Kayak disir. Atau harus kalau sunahnya di ini, di sela-sela Pak Marzuki. Kayak Ya. disisir gitu lah. Ya, supaya apa? Dapat sunahnya. Menyela-nyela. Wata yang berikutnya wata lilu asobil yadaini, menyela-nyela Jari. ya. Jadi Sela-sela kalau pas jari. lagi tadi pas cuci tangan Sambil giniin ya. aja. Ya. Kemudian yada ini warijra ini dan kaki juga yang sampai mata kaki itu digosok-gosok. Sela-sela jari juga sama. Di sunahnya. Terus watakdimul yumna alal yusra, mendahulukan kanan Baru kiri. dari kiri. Jadi Pak ada yang wudhu di kiri dulu, nggak dapat sunnah, nggak dapat pahala, bener nggak? Ya yang bagus kanan dulu baru kiri, ya. Tapi sah nggak? Sah karena itu bukan rukun, Nah. kan dia bukan rukun wudhu, Tahu kanan kiri itu nggak buka? bukan rukun wudhu, sunnah, Oh gitu. sunnah. Gak ada orang wudhu kiri dulu ya, berarti nggak ngikutin kesunahan, tapi ya nggak pantas aja, nggak ngaji nih orang ini, yang ngaji kayaknya. Wat toharatu salasan. Nah, tadi kan mendahulukan kanan banding kiri. Berarti kalau membasuh telinga apa dulu Pak? Kanan dulu. Nah, karena dua. Makanya yang bagus gantian. Ya paham ya? Kita langsung gini ya kan? Iya. Ini kan mendahulukan kanan dibanding kiri. Tangan ada berapa? Dua. Yang didahuluin Kanan. telinga Harusnya kanan dulu. Ya, Kalau ini. ikutin sunahnya. ya. Jadi Pak Ustadz kanan dulu. Baru kiri. Iya, tangan pakai tangan kanan, kiri pakai tangan kiri boleh. Nggak usah begini. Ya, ambil. Usaha. Ambil. Kalau hidung gini Ya. dong. Salasan membersihkannya 3 kali. Kemudian yang terakhir yang ke-10 al-muwalatu bersambung ya, berturut-turut. Di sini dikatakan bersambung saya ngaji nih. Makanya tadi boleh menyambung. Ya. Dari muka habis airnya ke masjid langsung ke tangan. Tangan. Nggak usah ngulang lagi wudunya. Namanya sunahnya al-muwalah. Pak Ustadz kalau Eh. ambil air wudhu pakai gayung mah kan nggak boleh ya? Makruh. Oh. Iya, boleh.
Boleh makruh. Iya, makruh. Tahu caranya apa? Sebenarnya boleh. Yang bagus itu melalui jeding itu ya. Pakai segayung aja wudhu boleh sebenarnya. Tapi caranya harus tahu. Pakai gayung tadi. Kalau di air udah dicelupin mustakmal udah nggak boleh. Harus hati-hati tuh belajar tuh caranya. Ya. Jadi yang dibasuh 4 aja Pak. Ya. Langsung wajah dulu. Ya. Terus kanan kiri ganti gitu. Satu-satu Iya. semua. Apa rambut, Ya. terus kaki. Ya dengan catatan tadi satu-satu wajibnya ambil wajibnya dulu. Ya, rukun aja. Ya kalau mau satu gayung begitu kemudian sampai selesai silakan. Ya, maksudnya sama sunah-sunahnya gitu ya. Tapi kita harus tahu ilmunya. Ya, caranya untuk pakai gayung itu, Pak. Ya, pakai air galon aja boleh. Boleh, yang penting kan jadi air yang tadi nih di luar yang buat cuci tangan, yang di apa padasan itu ya. Apa namanya, Pak? Di padasan Ngendap itu ya, makanya langsung hancur. mandi apa gitu. Ya. Terakhir kita selesain dulu yang membatalin Pak ya. Faslun waladhi yang kudul wudu sitatu asya'ah. Yang membatalkan wudu atau merusak wudu ada 6. Ya, tadi kan Pak Name tanya. Saya tadi udah minum kopi, terus apa lagi Pak? Rokok, batal nggak gitu ya? Ya. Yang pertama yang batalin ma kharaja minas sabila ini sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Dari kubul, dari dubur. Dari kubul buang air kecil ya. Terus apalagi keluar kalau keluar mani nggak batal wudunya. Ya, kita tidur. Begini nih kalau dijelasin di sini ya. Tidur. Begitu tidur mimpi basah. Wudunya nggak batal, tapi mewajibkan mandi. Mandi hadas besar. Jadi dia langsung mandi tuh Pak. Kalau dia pengen wudunya nggak batal saat mandi, jangan sampai pegang ini. Mandi yang tadi yang rukun mandi yang 3 ya sampai ya kan. Habis itu langsung sholat boleh. Nggak usah wudhu lagi. Ya. Jadi keluar mandi tidak membatalkan wudhu tapi mewajibkan mandi. Nah mandinya itu hadas besar. Nawaitul gusla li rafil adasil akbari. Akbari Pak. Fardhol lillahi. Jadi kalau udah apa namanya tadi mimpi itu ya. Ya kalau di Imam Syafi'i, kalau kita Imam Syafi'i ya kalau berhubungan batal. Ini dalam posisi dia tidur terus tidurnya tidur tetap. Ya. Yang kedua wan naumu. Tidur ala ghairi hayatil mutamakin yaitu tidur yang tetap. Tidur bersila. Tidurnya begini. Enggak berubah. Hati-hati kalau salat Jumat tuh. Ya, kalau salat Jumat tuh di senderan terus belok-belok ya, itu batal itu. Allahu Akbar, udah berarti pulas itu. Pulas. Itu harus wudu lagi tuh. Hati-hati. Namanya pulas. Ya, makanya duduk sila. Ya. Jadi kalau ketika tidur, ya itu kalau menurut guru saya itu pantatnya kebuka. Makanya orang tidur pasti wudunya batal. Makanya nggak batal duduk. Tapi kalau tidur begini, ya kalau dia bersila kemudian dia tetap tak kakinya itu, posisinya, ya. Kalau tidurnya udah nyenyak batal Pak. Iya. Tidur nyenyak. tapi posisi nggak berubah. Nggak berubah. Bersila, duduk sila. Iya maksudnya duduk. Sila ada bisa duduk sila, orang tidur begini bisa. Karena orang tidur kan kira cukupnya aja Pak. Kalau itu mah emang numpang tidur di masjid itu. Ya, dia kan memang tertidur. Tiba-tiba dibangun, tidur saya. Tapi nggak apa bersila, nggak berubah tempatnya. Nggak usah wudhu dan nggak batal. Nggak batal. Tapi kalau tadi berubah. Nah itu kan berubah tempat kemudian sampai goyang-goyang kan. Nah itu namanya numpang tidur di masjid. Itu batal tuh. Wudhu lagi. Jatuhnya pulas Pak. Gitu. Jadi yang Dulu tapi nggak posisi. iya. Pulas sih maksudnya gini. Lo udah nggak sadar. Ini gitu loh. Ya. Gitu. Pokoknya kalau tidur nyenyak batal. Tidur nyenyak. Posisi begini kalau nyenyak kan pasti goyang Pak. Nah, dulu deh. Tadi kan bilangnya walaupun posisi tetap, Ya. kita namanya tek gitu kan namanya pulas tuh. Ya, batal. Oh batal. Goyang Tapi, karena. Kalau tidur yang tetap begini. oh nggak bergerak gitu? Ya, ada bisa. Ada. Ya. Tidurnya tidak Kalau tidak begini ya baru. Kalau kita nggak boleh.
tidur itu kadang bisa orang bisa cukup doang Pak ya. Begini doang tidur. Begitu dia melek, tadi tidur saya. Itu nggak batal itu. Ya. Lu apa gila lu? Itu mau majuin Ya, paham Pak ya? Yang ketiga, wazawalul akli, hilang akal, bisukrin karena sebab mabuk, atau marodin karena sebab sakit. Sebab sakit ayan, ya mabuk, kemudian sinting, gila, miring, pingsan, ya. Pingsan batal Pak. Oh gitu ya. Pingsan batal. Yang keempat, ya walamsul rujuli almar'ata, menyentuh laki-laki kepada perempuan al-nabiyata yang lain, perempuan lain min ghairi hailin tanpa haling-haling. Nah, kalau kita Imam Syafi'i, istri perempuan lain batal wudunya. Ya, suami istri batal wudunya kalau sentuhan. Enggak. Ya, nanti kan ada 11 yang nggak batalin. Ya. Nih, yang orang yang nggak boleh dinikahin kemudian tidak membatalkan wudu. Ya, tadi catatan ini dia nih. Yang pertama, ibu. Ibu itu kan haram dinikahin. Berarti wudunya nggak batal, Pak. Yang kedua, anak perempuan. Turun ke bawah ke cucu. Ini anak saya nih, perempuan. Ntar punya anak cucu tuh nggak batal. Perempuan. Ya, anak perempuan sampai cucu. Ya. Yang ketiga, dia turun terus ke bawah, anak perempuan sampai cucu-cucunya. Ya. Saudari perempuan. Bibi. Enggak, saudari perempuan, saudari kandung. Kandung. Kakak perempuan atau adik perempuan. Ya, Itu nggak boleh dinikahin. Berarti nggak batal. Ya nggak batal, karena nggak boleh dinikahin nggak batal. Muhrim atau ya. Terus yang ketiga, udah tadi yang keempat, bibi dari ayah. Boleh. Ya. Terus bibi dari ibu. Iya boleh. Boleh juga. Ah. Terus yang ke 2, 3, 4, 5, 6 anak perempuan saudara. Sepupu. Ponakan. Anak perempuan saudari, ponakan juga. Ini mau ponakan dari saudara laki-laki kita atau saudara perempuan kita. Ya. Yang ke-9 istri dari ayah. Ibu tiri. Ibu tiri sampai nenek-neneknya nggak batal. Kalau anaknya? Ntar dulu belum. Ntar dulu. Ya. Nenek terus ke atas. Ya. Sama mohon maaf, ada orang punya ibu tiri. Ya kan? Ibu tiri nih punya ibunya, berarti neneknya kan, walaupun tiri ya. Buyut. Tetap nggak batal itu. Jadi muhrim. Ya. Kemudian istrinya anak, mantu sampai ke bawah, sampai cucu-cucunya. Turun ke bawah. Kita mertua, punya mantu punya anak, kan berarti cucu kita. Laki apa perempuan? Ya mantu pakai laki perempuan sama aja. Ini terhadap lawan jenis kalau Ya. itu yang nggak batal. Anak perempuannya istri, anak tiri, ya. Ibunya belum pernah dikumpulin. Nah gini, anak tiri, ya kan? Kalau udah dikumpulin jadi muhrim ibunya. Ibunya belum pernah dikumpulin. Boleh dinikahin nanti kalau cerai. Tapi syaratnya ibunya belum pernah dikumpulin. Kumpulin Pak. Maksudnya kumpul gimana? Alah kayak anak kecil aja nggak jelasin. Kayak anak kecil aja. Hah? Kalau dikumpulin maksudnya udah iya, al-jima'i, ya, Oh. bersetubuh. Kalau udah bersetubuh, anak tirinya nggak boleh dinikahin. Jelasin dia. Kalau ibunya belum pernah habis nikah sehari cerai, terus pengen ke anak tirinya boleh, karena belum pernah ngumpulin ibunya. Ya Pak, berarti Pak, kalau pengen anaknya, emaknya jangan dikumpulin Pak. Gak ngerti dia tuh. Belum dia gak ngerti. Hah? Oh belum ada, bukan nggak ngerti, belum ada, beda. Ya. Kurang nggak ngerti. Ini tadi Pak Udi, ibunya istri mertua kita, sampean memertua perempuan nggak batal. Ya, Bu Sapitri sama mertua laki-laki nggak batal wudunya, karena termasuk muhrim, nggak boleh dinikahin mertua. Ya, jadi nah, kalau ada fatil qorib nambahin, ya, ibu yang menyusuin. Jadi kalau misalkan kita sama ibu kandung nyusu, tapi sama ibu yang lain kita nyusu, sama ibunya itu jadi muhrim. Selain Ibu susuan. Terus yang ke-13 saudara sepersusuan. Nyusunya bareng tuh, yang satu perempuan. Ya, cantik Pak.
pengen kita nggak boleh itu, karena sudah sepersusuan. Ya, dua susunya dua nggak satu. Gadil Walaupun sepersusuan susunya dua. Dua-duanya sekali bukan satu. Ya kalau lagi kalau Pak Marzuki ada anak kecil lagi. Makanya gue bilang gue dari tadi gue colak-colak. Nah, kalau Pak sepersusuan nggak mandeng satu-satu, yang nyusunya bareng gantian nggak masalah, dua-duanya juga dapet ya, kan? Iya. Kadang-kadang kiri itu dia kanan. Iya. Ini jangan diperpanjang ya, jangan diperpanjang ya, biasa diperpanjang. Lain. Yang ke-14 yang nggak boleh dinikahin, ya, memadu langsung bersaudara. Ada adik kakak dinikahin langsung, bareng nggak boleh. Satu. Iya, emang nggak boleh satu, kan? Kalau ipar, muhrim bukan? Muhrim. Kemarin dikoreksi ya, waktu di Bekasi kita ngaji, si Bu siapa? Budaya menanyakan ipar tuh muhrim bukan muhrim. Karena dari saudara perempuan ada, kan? Kita punya adik perempuan atau punya kakak perempuan, kan? Terus yang ngomong ini perempuan juga nih, kan? Saudara perempuan. Suaminya sama itu iparan kan? Nggak batal wudunya. Berarti kalau laki juga nggak batal? Nggak batal. Ipar yang penting. Iya, maksudnya kan kakak atau Sebaliknya sampean ke kakak ipar perempuan nggak batal. Busa Fitri ke kakak ipar laki-laki nggak batal. Paham ya? Muhrim. Lawan jenis. Karena muhrim. Tapi jatuhnya. Ya. Sama Kalau suami. dicerai- Oh, kalau dicerai bisa naik ranjang, bisa turun ranjang. Malah ipar boleh ya? Boleh. Ya Pak Ustaz, sama suami kita nggak boleh, sama ipar kita malah boleh. Betul. Kenapa sama suami atau sama istri nggak boleh? Sama istri nggak boleh? Karena istri dianggap orang lain, bukan muhrim. Baru boleh dinikahin. Nah, itulah unik Imam Syafi'i di situ. Bedanya, ya. Nanti kalau Imam Hanafi, ya, nggak batal wudunya, Pak. Sentuhan doang nggak batal. Kecuali jima, berhubungan. Nah, Imam Hanafi. kayak ini Wahabi ini seberang ya. Keceplosan ya. Seberang. Ya, beda dia. Seberang. Imamnya mungkin mazhabnya Maliki. Hanafi maksud saya, Hanafi. Ya, Hanafi. Kan? Udah selesai belum Pak ya? Tinggal 2 ya. Kita selesain nanti silakan sambil makan tanya jawab boleh. Wa masu farjil adami bi batinil kaf, menyentuh kemaluan Adam anak manusia bi batinil kaf. Jadi bukan cuma permaluan kita, kemaluan orang batal. Kemarin kan ada yang nanya begitu, ya. Kalau enggak dijelasin. Ya. Entar dulu makanya. Adami, jadi anak kan kemarin kan tanya si Daya kan waktu di Bekasi. Yang kita pegang punya orang lain. Adami, anak manusia, punya sendiri aja batal gimana punya orang lain. Iya. Ya, enggak punya ini sendiri. ada namanya. Hah? Tapi perlu biar tahu ini, Pak. Iya, benar. Ya. Biar tahu. Bibat nil kaf, hati-hati dengan dalamnya telapak tangan, dengan ini nggak batal. Kesentuh dengan zohirnya Pak, ini kena ininya nggak batal. Telapak. Makanya kalau pakai sarung gatel, garuknya begini Pak, jangan begini. Kalau garuknya begini batal. Galer kalau itu, Pak. Ini galer. Ini masuk YouTube ini Pak. Kik mulu nih kalau macam gitu lah. Iya. Ya. Mama soalnya. Ya kalau ngaji orang tua begini. Kalau ngaji anak-anak enggak banyak aneh-aneh pikirannya. Iya, kalau anak-anak tuh ngaji lurus aja. Iya, lurus. Kayak Paname. Wah, saya belum tahu itu kan. Anak-anak berarti dia ngasih kan. Oh ribet. Segala. Yang terakhir, wa masuhal qauduburihi, menyentuh lubangnya dubur walaupun di pinggirnya doang, di bibirnya itu. Memang dijelasin ini. Kalau gatel apa? Ala jadidin, atas kaul yang jadid, Imam Syafi'i udah tinggal di Mesir. Dulu waktu di Baghdad kaul qadim berkatanya yang lama nggak batal, sekarang udah batal. Jadi ada kaul qadim, kaul jadid. Hati-hati tuh. Ya, jadi Imam Syafi'i pernah mengatakan batal, pernah mengatakan tidak batal.
Waktu ada di Baghdad, kaul qadim ya, menyentuh lubangnya nggak batal, Pak. Sekarang kaul jadid, pendapat baru yang kita pakai. Udah di Mesir ya. Beliau di Mesir, udah ilmu pengetahuannya udah luas, berarti batal. Dubur menyentuh dubur ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, sebelum saya tutup ya. Tadi Pak Name kan saya udah ngopi. Udah ngerokok. Udah ngerokok. Batal nggak wudhunya? Enggak. Ya. Ya kan? Ada nggak yang tadi tuh barusan? Enggak ada. Yang 6 itu yang batalin wudhu, ada nggak? Kayaknya Yang ada dia Pak, katanya ngayal Pak. ngayal. Beda lagi. Ya. Kan lagi. Nah, ini ya, saya kemarin nyampein, jadi yang mewajibkan mandi, ya Pak, ini sekalian nih, sebelum ditutup, yang mewajibkan mandi ada 6, yang 3 mencakup laki-laki perempuan, yang 3 khusus buat perempuan, mandi besar maksudnya ya. Iya. Yang pertama, yang mewajibkan mandi adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan. Ya. Artinya kinayah aljima. Paham ya Pak ya, Pak Budi ya? Kulit aja itu batal. Pak, Berkumpul. Ya itu enggak. bahasanya Pak. Walaupun mohon maaf nih, walaupun misalkan dia nggak keluar Pak, cuma payah doang, kerja keras lah ya, tetap harus mandi hadas besar. Ya. Karena bertemu kulit tadi kelamin. Masuknya sesuatu dukhulul lahum ila lahum, masuk daging ke dalam daging ya. Masuknya belum batal. Pak, masuknya nggak batal. Nah, keluarnya Keluarin batal. Keluar batal. Jangan dikeluarin Makanya jangan keluarin, Me. Udah diemin aja. Iya. Diemin aja. Iya, kalau pikir masuknya nggak batal. Yang buat batal, Baru ada kasus kemarin di dempet. yang buat batal. Ya, jadi intinya batal. Mana ada orang masuk nggak dikeluarin, kecuali kasus tanya. Kasus Kecuali dempet nggak itu. cari makan. Itu Soalnya ya. kan mau cari makan. Berarti nggak bisa lepas. Bebek juga nggak bisa. Ya, lanjut. Kan kalau yang wajib mandi hadas tadi apa Pak? Ya, ketemunya 2 khitan. Ya. Jadi kalau perempuan laki-laki tetap di khitan Pak. Kalau laki-laki di khitan ujung jakarnya itu, ya hasyafa yang nutup kulit kepalanya, kulub. Kalau yang perempuan itu di atas buang air kecil, kayak jengger, kayak semacam balung, dibuang cuma sedikit. Sekarang katanya ada yang nggak disunat tuh. Ya itu nanti ya nih. Memang Nanti. ada. Ini dengerin nih, Bentar. kalau nggak disunat akibatnya nih kalau buat perempuan, ya kalau dia supaya stabil sawatnya. Sawatnya stabil. Kalau dia nggak sunat, sawatnya nggak stabil. Ya, jangan-jangan yang hiper itu jangan-jangan nggak disunat itu. Lesbian ada. Bukan Enggak, itu, Pak. hiper berlebihan. Nafsunya Hawa berlebihan. nafsunya Besar sawatnya kalau tidak dihitan. Kemudian suka galau, bimbang, linglung dan lain-lain. Khitan berlebihan nggak nikmat. Habis dong. Nggak, ini buat perempuan. Pak, bukan buat perempuan. Ini bukan buat laki-laki. Aduh, Pak Marjuki nih ya. Hitan berlebihan tidak nikmat. Jadi hitan sedikit juga nggak boleh di tengah-tengah. Ya tahu nih, Sedang-sedang dokter saja bidan lah gitu ya. ya. Bidan yang tahu. Ada tahu ukurannya. Terus orang hitan kalau perempuan menambah kecantikan, Pak, kecantikan wajah. Gitu. Ya, ini menurut ulama Nah, seperti kalau itu. yang burak berarti salah dong, Pak. Emang dari lahir itu bawaan. Terus kalau dia dihitan dari kecil, ini menurut ulama dihormatin suami. Nah, tuh, ini ulama ya. Perempuan. Suami tahu dari mana? Ya kalau dia nggak bisa dihormatin, berarti jangan-jangan nggak hitan waktu kecil tuh. Ya, Betul. ya kan ulama Anaknya udah Islam belum? Nah, ulama punya sebuah penelitian gitu loh. Jadi jangan misalkan kita katakan itu seperti itu. Saya pernah nanyain, ya kalau laki-laki balik itu ditandai dengan apa? Sudah. Apa itu? kuatnya air mani. Ya, mimpi basah gampangnya lah ya Pak Uri ya, mimpi basah. Tapi nggak mimpi-mimpi sampai dewasa. Wah, ada itu Ivan Gunawan. Oleh Vicky dibatasin 15 tahun mimpi nggak mimpi tetap balik. Balik. Jadi
oh gue udah SMA lu udah balik itu. Udah balik, udah jungkir balik. Saya kan nggak mimpi, ya memang emang tandanya nggak mimpi dia. Nggak tahu Nggak tandanya dapet. kali dia. Ya. Bukannya nggak itu. Kemudian ya kalau buat perempuan pasti ditandai dengan menstruasi. Untuk kapan itu datangnya yang ya itu beda-beda. Yang ngalamin. Nah, lanjutin ya. Wa inzalul mani, keluarnya mani itu bisa mewajibkan mandi. Nah, kemarin siapa yang tanya, Pak? Bu Neni ya? Mimpi ketemu suaminya. Ya. Kemudian begitu mimpi nggak basah, nggak wajib mandi. Tapi mimpi lam yudhkar, ihtilaman nggak jelas mimpinya apa, tiba-tiba basah, wajib mandi. Tadu yang pertama gimana? Mimpi ketemu suami, berhubungan, begitu bangun Basah. nggak basah, nggak wajib mandi. Jadi ditandai dengan bilma'i, ay almani. Artinya harus ada air itu yaitu air mani. Jadi kalau misalnya mimpi ya misalkan Pak Didik mimpi gitu sama artis yang cantiknya minta ampun gitu ya. Mimpinya mimpi begitu, Pak. Nggak usah dijelasin, Pak ya. Mimpi begituan. Tapi kalau udah kering gimana, Pak? Hah? Kalau udah kering gimana? Nggak bisa, pasti kelihatan. Kalau kering juga itu kan bisa kucek-kucek tahu itu kering apa kagak itu. Haji Bliki nggak karuan ini. Ya. Jadi gini. Kalau bisa ada pulau gitu. Pulau nggak taunya kebalik. Tadi dia tidur palanya di sini pindah ke sono giler juga. Ini ada hadisnya ini ya. Anir rijali yajidul balala. Ya, dia mendapati basah wala yudkaru yajidul ihtilaman, tapi nggak jelas apa yang dimimpiin. Apa kata Rasulullah? Yaktasilu, wajib mandi. Ya kayak capek. Wa anir rijali yaro anak qadit alama wala yajidul balala. Dia mimpi tapi nggak basah. La yuksalu alai, nggak usah mandi hadas besar, nggak boleh mandi. Ya. Nah, itu yang ketiga, mati. Orang mati itu mandinya hadas besar, Pak. Orang mati dimandinya hadas besar, baru diwuduin terakhir. Ya. Kalau mati syahid enggak? Nah, ini ngembang nih tentang wudu ya. Terus yang terakhir, yang tiga itu buat perempuan khusus mandi hadas besar. Satu haid, kedua nifas, yang ketiga wiladah. Kalau haid kan ketahuan ya, 7 hari 15 hari. Kalau wiladah baru ngelahirin ya, basah-basahan tuh. Bersih-bersih mandinya niatan di hadas besar. Nawaitul ghusl wiladati atau nawaitul ghusl lirafil asir akbari, langsung fardhu lillahi ta'ala. Kalau sesar mah nggak boleh mandi, Pak Ustaz. Kalau sesar nggak boleh. Ya, nggak boleh mandi. Makanya begini, ada ulama basul masail. Kalau sesar itu, ya mohon maaf ini basul masail ya, dia keputusan bisa berbeda. Ya misalnya basul masail dimusyawarahkan sesar itu bisa haram ya ketika dia tidak ada kepentingan, maksudnya cuma nyari tanggal apa nggak boleh. Tanggal cantik. Atau Iya. ini apa namanya? Kalau kita Dia perawan terus apa gimana gitu. ya wallah alam bisawab ya. Enggak, maksudnya ada yang nggak mau ngerti, Iya, Pak. Iya. Bukan karena kondisi kandungan. Tapi kalau yang dibolehkan sesar itu sebenarnya udah kata dokter tadi Intinya darurat. bukan karena suatu alasan gitu. Iya. Ya. Jadi ini basul masail, tapi keputusan lain bisa berbeda kayak rokok. Ya, MUI kan yang mengharamkan anak kecil, ibu hamil ya, orang tua gitu kan. Kalau di NU enggak ya. Di pom bensin NO ya smoke. Iya. Iya, tulisannya NO smoking loh. Yang terakhir kita tutup Orang NU pasti yang khusus buat perempuan itu darah nifas 40 hari sampai 60 hari. Kenapa tiga-tiganya wajib mandi? Karena semuanya dibarengi dengan darah. Tandanya darah. Haid darah, ngelahirin bersamaan dengan darah, walaupun dia suci, si anak ini kan dari sperma. Iya. Kemudian nifas juga darah. Wallahu alam bishawab. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah, kita makan dah. Kita makan langsung. murid ingkang bakun siku lima tingamal terus kangge niku suwane parang guru tingkang lakune kangge niku snulane marang guru tingkang
أتيت